Dalam Susanoo Dewa Darah itu, putra suci darah menjerit lagi dan lagi, tubuhnya meneteskan darah. Bekas pedang Kincen membekas jauh di dalam tulangnya. Naga guntur, lahap semuanya dan mengubahnya menjadi milikku. Ucap Kincen menggerakkan tangannya ke depan, dan di dalam tubuhnya, kepala hantu naga sejati meraung, menelan banyak bayangan darah, dan akhirnya berubah menjadi kepala naga berwarna darah, bergegas ke tubuh Kincen. Di tubuh Kincen, buku asal membuka halaman baru berwarna darah. Ini adalah peradaban Dewa Darah. Kitab asal dalam tubuh Kincen dapat mengumpulkan semua peradaban, semua kekuatan magis, dan semua kekuatan di dunia, dan mengubahnya menjadi kekuatan Kincen sendiri. Itu tak tertandingi dan tidak ada serangan yang bisa menyakitinya. Pada saat ini, Kincen tampaknya menjadi dewa iblis besar dari zaman kuno, dan tak terkalahkan di surga. Tidak baik, buka formasi besar dengan cepat. Orang ini terlalu ganas, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Teriak putra suci darah segera memerintahkan bawahannya. Di gunung suci kuno di kejauhan, serangkaian cahaya muncul. Itu adalah susunan formasi besar yang telah dikubur oleh 3 kekuatan utama sebelumnya. Awalnya digunakan untuk mengepung Kincen dan yang lainnya agar tidak membiarkan mereka melarikan diri. Tetapi sekarang, itu hanya dapat didesak untuk menghentikan Kincen dan mencegahnya dari pembunuhan yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, seorang master terkenal juga bergegas ke Renwang Sengsi. Di antara mereka, wajah Tonghu dari Tianshan Mansion panik dan berusaha memeluk Renwang Sengsi. Kakak Renwang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Cepat, ayo selamatkan Brother Renwang dengan cepat. Ayo lari, anak ini terlalu kejam. Hanya ketika saudara Senzhao mengembangkan kekuatan gaibnya dan menjadi penguasa tertinggi, maka kita dapat membunuh orang ini. Saya pikir hanya saudara Senzhao yang bisa menekan dan membunuhnya. Ucap Tonghu meraung lagi dan lagi, dia terlihat sangat panik. Renwang Sengzi tertusuk sayap raja yang dikorbankan oleh Kincen, darahnya terus menyembur deras, hidup dan mati tidak diketahui, dia saat ini diselamatkan oleh Tonghu. Namun, sosok Kincen di kejauhan tiba-tiba menghilang, dan kemudian tiba-tiba muncul dan segera datang ke sisi Renwang Sengzi. Gelombang udara yang kuat meledak dari tubuhnya, dan tangannya yang besar terulur dan langsung meraih tenggorokan Renwang Sengzi. Kincen, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Tonghu meraung dan mengguncang seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan mengerikan meletus di tubuhnya, dia akan melawan Kincen, tetapi Kincen tetap tidak tergerak. Aura kuno berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kemudian, tangan kanan Kincen tiba-tiba meraih dan mencubit leher Renwang Sengzi dan mengambilnya seperti ayam. Kaki Renwang Sengzi terus menendang-nendang di udara. Kincen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saudara Renwang. Saudara Renwang adalah pewaris Renwang Mansion. Jika Anda berani menyentuh rambut saudara Wang, Tuan Ren tidak akan membiarkan Anda pergi. Ucap Tonghu meraung lagi dan melanjutkan, selama kamu melepaskan saudara Renwang, kita bisa melupakan masa lalu. Kalau tidak, kami akan memulai pertempuran besar dan mati bersamamu. Bahkan jika kamu bisa membunuh kami, tetapi kalian di Guanghan Mansion akan menderita banyak korban. Ucap Tonghu meraung histeris. Hahaha, Tonghu, apakah menurutmu tuan muda ini benar-benar telah disergap olehmu? Kamu terlalu naif. Jawab Kincen tertawa dan berkata, formasi macam apa? Anda memainkan formasi di depan tuan muda ini, dan apa kamu tidak tahu, semua cara untuk memecahkan formasi ada di benak saya. Mata Kincen mekar dengan pelangi ilahi, tangan kanannya meremas rune yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke langit sekaligus. Tiba-tiba, cahaya yang jauh meledak, menggelegar, dan dengan suara jeritan, pola formasi hancur seketika dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, Tonghu, putra suci darah dan yang lainnya sangat marah. Arai yang mereka atur dengan susah payah rusak dalam sekejap. Zhou Wusheng,
Wei Siking dan yang lainnya juga kaget melihat Qin Chen, terutama Zhou Sheng, yang merupakan kakak senior dari Tiangong. Secara alami, dia bisa melihat bahwa metode Qin Chen untuk menghancurkan formasi besar lawan telah diatur sebelumnya, tetapi bagaimana Qin Chen bisa melakukannya? Apa mungkin Qin Chen telah meletakkan bendera formasi rahasia di sini sebelum mereka disergap? Hahaha, apakah kamu baru menyadarinya? Ucap Qin Chen tertawa keras dan berkata, terima kasih kepada Tong Hu dari Tianshan Mansion. Tong Hu, apa kamu pikir aku tidak punya persiapan sebelum membiarkanmu pergi? Aku menyelamatkanmu, dan mendapatkan urat sucimu. Dan aku ingin menghapus keluhan Anda, tapi aku tidak pernah berpikir, Anda benar-benar berkolusi dengan Shueyang Mansion dan Renwang Mansion untuk menyergap Ben Shao, maka jangan salahkan Ben Shao karena kejam. Dan semua tindakan Anda ada dalam perhitungan Ben Shao. Ucap Qin Chen menyeringai. Ini tidak mungkin. Jawab Tong Hu menjadi gila, wajahnya ketakutan, tetapi apa yang dilakukan Qin Chen membuatnya mengerti bahwa pihak lain tidak hanya berbicara dengan sia-sia, tetapi telah benar-benar menghitung segalanya. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya ada dalam perhitungan Qin Chen. Seberapa mengerikan ini? Zhou Sheng, Wei Siking dan yang lainnya juga tercengang kaget. Qin Chen, jika kamu biarkan aku pergi, aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Ucap Renwang Shengzi yang masih berjuang kesakitan. Qin Chen berkata, Renwang Shengzi, bukankah kamu tidak ingin berbagi surga dengan Ben Shao sebelumnya? Sebagai putra suci Renwang Mansion yang ingin tetap hidup, Anda secara alami akan mengatakan segalanya. Saat ini, Tuan Muda ingin membiarkan banyak putra suci dari Renwang Mansion, serta orang-orang dari Shueyang Mansion dan Tianshan, menyaksikan Anda mati di tangan pemuda ini. Ketika suara Qin Chen jatuh, dia memutar kepala putra suci Renwang, dan kemudian menepuk dengan kedua tangan. Di atas kepalanya, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana Zixiao Dou Sidi melonjak dengan api yang mengepul, dan mulai memurnikan jiwa pria ini. Kepala Renwang Shengzi diperas oleh Qin Chen di bawah mata semua orang, dan kemudian mulai disempurnakan. Setiap orang yang menyaksikan kelopak matanya berdenyut, dan masing-masing hampir pingsan karena ini. Putra suci yang tak tertandingi dari Renwang Mansion sebenarnya disempurnakan oleh Qin Chen seperti pil. Adegan semacam ini membuat hati mereka gemetar takut. Qin Chen, turunkan Raja Ren segera. Teriak putra suci darah, tangannya bersilang, dan pelangi berwarna darah muncul, dan sidik jari berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke Qin Chen. Qin Chen berkata, putra suci darah, Anda sendiri sulit untuk melindungi diri sendiri. Anda masih ingin menyelamatkan orang lain. Ucap Qin Chen, tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno, dan kekuatan dari berbagai asal membentuk sungai panjang peradaban, dan tiba-tiba, sidik jari berwarna darah tersapu dan hancur. Qin Chen mendesak istana Zixiao Dou, mengirim Renwang Shengzi ke istana Zixiao Dou Sid, menekannya, dan kemudian dengan keras menghisapnya, dicampur ke dalam piring giok keberuntungan semesta, dan bersiap untuk mencari peluang untuk memperbaikinya. Kemudian, Qin Chen berbalik dan tatapannya jatuh pada putra suci darah. Dengan tangan di punggungnya, dia berdiri dengan bangga seperti dewa, berdiri di atas langit, menyapu matanya, menatap dingin ketiga kekuatan kuat di depannya, dan mencibir, putra suci darah, Tong Hu, dan para putra suci dari tiga kekuatan utama, apakah Anda ingin menentukan nasib Anda sendiri, atau Anda ingin berakhir seperti Renwang Shengzi? Ucap Qin Chen dengan santai. Dengan kekuatan satu orang, Qin Chen menghadapi tiga kekuatan teratas dan reinkarnasi dari Dewa Darah kuno, seolah-olah dia sendiri yang mengepung orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari tiga kekuatan utama. Zhou Sheng, Wei Siking, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak melakukan apa-apa, karena mereka merasa tidak perlu melakukan apa-apa saat ini. Begitu Qin Chen sendiri bergerak, langit dan bumi terkoyak, dan dengan jari-jarinya, dia menekan Renwang Shengzi dan memenggal banyak tuan.
Metode ini membuat mereka tidak dapat melakukan intervensi bahkan jika mereka ingin campur tangan. Dari mana Qin Chen ini berasal? Dia bahkan menekan Renwang Shengzi sendirian, dan begitu banyak master top lainnya. Yang keberadaan mereka tidak lebih lemah dari keberadaanku. Sejak kapan seorang Tianjiao seperti itu muncul di Tiangong? Dan apakah dia masih seorang murid? Pikir Zhou Wusheng hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di benaknya. Apakah Qin Chen ini juga reinkarnasi dari sosok yang hebat? Ya, sangat mungkin bahkan kekuatan guru suci tidak dapat mengolah master seperti itu. Dia jelas bukan reinkarnasi dari karakter biasa. Apakah ini reinkarnasi dari guru suci? Hei, itu sangat mungkin. Hanya reinkarnasi dari Holy Lord yang bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan dan memadatkan peradaban menjadi kekuatan magis? Itu luar biasa. Saya telah membaca banyak buku, tetapi saya belum pernah mendengar tentang teknik Qin Chen ini. Zhou Wusheng terus meraung histeris di dalam hatinya. Wei Siqing dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar. Dao Zhengzi dan yang lainnya sudah ketakutan dan berkeringat, dan hati mereka penuh ketakutan. Bahkan Murong Bingyun menatap Qin Chen dengan kaget di dalam hatinya. Dia juga menghitung waktu, dia seharusnya memasuki surga lebih awal dari Qin Chen, dan segera setelah memasuki surga, dia langsung bergabung dengan istana Guanghan Mansion. Sebuah kekuatan guru suci, dan menjadi murid guru istana Guanghan langsung. Tubuh roh alami saya adalah sosok kelas atas, tetapi Qin Chen ini, di benua Tianwu juga sangat kuat, dan bahkan berani menghadapi istana berkabut dan iblis asing, dan akhirnya menguasai daratan Tianwu. Secara tak terduga setelah datang ke surga, dia bahkan akan sangat kuat. Fikir Murong Bingyun menatap Qin Chen dengan kaget, dengan berbagai rasa di hatinya, tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dilihat dari banyak hal yang dia alami, dia seharusnya sangat membenci Qin Chen. Akan tetapi ketika dia ingat saat berada di tanah suci Yaoqi, saat dia mantap-mantap oleh Qin Chen, kemarahan tidak lagi muncul di hatinya, tetapi semacam sentimen aneh yang muncul. Pada saat ini, langit tenang. Banyak putra suci di Renwang Mansion, Sueyang Mansion, dan Tianshan Mansion mengelilingi putra suci darah, menatap Qin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun tidak dapat melarikan diri. Karena semua ruang disegel oleh Qin Chen, kekuatan yang kuat berguling kemana-mana, dan aura formasi muncul di mana-mana. Tempat-tempat di mana tiga kekuatan utama telah mengatur formasi mereka sebelumnya semuanya telah dihancurkan, tetapi bentuk lain dari aura formasi muncul untuk memblokir kekosongan. Itu adalah cara yang diatur Qin Chen secara diam-diam dan tidak memberi siapapun kesempatan untuk melarikan diri. Qin Chen, apa tidak ada kemungkinan kerja sama antara kami dan kamu? Anda adalah orang yang bekerja di Istana Guanghan, bukan murid Istana Guanghan. Sebenarnya, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Kali ini di ujian celestial, kita dapat bergandengan tangan dan memasuki kedalaman tanah percobaan untuk memburu monster, putra suci di mansion lain, dan bahkan iblis. Dengan kekuatan Anda dapat bergandengan tangan dengan kami, dan Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Ucap putra suci darah mengalihkan pandangannya dan berkata lagi dan lagi, setelah melihat kekuatan sejati Qin Chen, dia sekarang mengubah strateginya, dan di antara tatapannya, dia tampak sangat tulus. Qin Chen, pikirkanlah, betapa kuatnya kekuatan yang bisa kita bentuk ketika kita bekerja bersama. Kita bisa menyapu seluruh tempat percobaan. Pada saat itu, kita akan kaya. Sebaliknya, jika Anda harus membunuh orang-orang kami di Istana Matahari Darah. Ketika persidangan surga selesai dan Anda dikenal oleh orang-orang di Istana Matahari Darah, Istana Renwang, dan Istana Tianshan, Anda tidak akan dapat menghindar. Anda tidak akan pernah memiliki hari yang nyaman, dan Istana Guanghan tidak akan menyinggung beberapa kekuatan top karena Anda.
Ucap putra suci darah itu menatap Qin Chen lagi. Wei Siking dan yang lainnya mau tak mau ekspresi mereka berubah, dan mereka menatap Qin Chen satu demi satu. Jika Qin Chen menyetujui permintaan putra suci darah, orang-orang mereka di istana Guanghan akan dalam bahaya. Qin Chen tetap diam, hanya menatap putra suci darah dengan dingin, dan mencibir, "Oh, Anda sekarang mencoba untuk berdamai. Saya ingat, di pengadilan surga tidak ada aturan, Anda akan mati jika Anda mati, dan tidak ada pasukan yang akan dimintai pertanggungjawaban setelah mereka keluar. Lagi pula, bukankah kamu memanggil semut tuan muda ini sebelumnya? Dan Anda ingin membunuh kami semua. Sekarang Anda mulai memohon belas kasihan. Hahaha, tapi pemuda ini bukan pembunuh yang kejam, jadi begini saja, jika kamu benar-benar tulus, maka bunuhlah semua orang di Tianshan Mansion itu, dan kemudian baru berbicara lagi dengan Ben Shao." Jawab Qin Chen berkata dengan dingin. Mendengar itu, kulit Tong Hu dan lainnya tiba-tiba berubah. "Putra suci darah, jangan tertipu oleh Qin Chen itu, dia ingin kita saling membunuh," ucap Tong Hu berteriak ngeri. Sue Shengzi melirik Tong Hu dengan ekspresi jelek. Sejujurnya, dia tidak sabar untuk membantai Tong Hu sendiri, tetapi dia tahu bahwa saat ini, tidak boleh ada kekacauan. "Qin Chen, sebenarnya itu mudah. Jika Anda berbohong kepada kami, setelah saya memenggal kepala orang-orang Tianshan Mansion, dan Anda tidak akan mengakuinya lagi. Bukankah aku memotong lenganku sendiri?" ucap putra suci darah. Qin Chen menjawab, "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki ruang untuk tawar-menawar dengan Ben Shao sekarang? Waktuku terbatas, bisakah kamu melakukannya? Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Ben Shao akan melakukannya sendiri." Jawab Qin Chen menggoda dan berkata dengan santai, "Putra suci darah, jangan tertipu olehnya. Orang ini ingin menunda waktu, dia sedang menyempurnakan Raja Manusia, dan dia tidak bisa berurusan dengan kita sekarang. Mari kita segera pergi dari sini, dan kemudian menyerang balik lalu membunuhnya." Ucap seorang murid dari Royal Mansion sepertinya melihat sesuatu dan meraung. "Kalau begitu ayo pergi," teriak putra suci darah tampaknya terbangun. Tiba-tiba dia menggunakan tangannya untuk melakukan gerakan membunuh, bergegas menuju Qin Chen, tetapi tubuhnya dengan cepat mundur, mengenai segel ruang Qin Chen. Bergemuruh, cahaya bergetar, dan dia tiba-tiba tertangkap. Tong Hu juga meraung, dan membawa orang-orang dari Tianshan Mansion kembali. "Kemana kalian harus pergi?" ucap Zhou Wusheng dan Wei Siking akhirnya waspada dan menembak dengan sangat cepat, dan dengan ledakan, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya, dan mereka memblokir putra suci darah dan Tong Hu. "Zhou Wusheng, Wei Siking, beranikah kamu menghentikanku?" teriak putra suci darah dan Tong Hu mengaum lagi, dan mereka ingin mengusir keduanya dan bergegas keluar dari pengepungan. Semua penguasa dari tiga kekuatan utama menembak bersama dan mengepung keduanya. Saat ini, energi pedang vertikal dan horizontal, kekuatan magis menyebar dan bersinar, dan aturan jalan meluas keluar, satu demi satu, garis-garis kekuatan magis mulai muncul. Orang-orang kudus inilah yang telah memainkan kekuatan gaib mereka yang tiada taranya, dan mereka menjadi putus asa. "Mari kita ambil tindakan bersama untuk mencegah mereka melarikan diri," teriak Su Yue dan yang lainnya juga terbang dan bergabung pada medan perang. Pada saat ini, Qin Chen berkata, "Apakah Anda benar-benar berpikir saya menunda waktu untuk memperbaiki Raja Shengxi? Kalian semua terlalu bodoh," ucap Qin Chen. Tubuhnya melayang ke langit, tangannya membentuk segel, dan aura tak terbatas dari zaman kuno bertahan, diam-diam membuat aturan waktu. Dia memutuskan untuk diam-diam mendesak aturan waktu untuk membunuh putra suci darah, Tong Hu dan yang lainnya, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Aturan waktu memengaruhi waktu dan ruang, dan dalam satu saat, putra suci darah dan yang lainnya tidak dapat menolaknya sama sekali. Ini adalah keahlian khusus Qin Chen. Dia akan membunuh lawan dengan satu pukulan,
dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk bertarung mati-matian. Tepat ketika Qin Chen meningkatkan kekuatan tempurnya, tiba-tiba perasaan bahaya ditransmisikan dari pikirannya, dan dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di atas cakrawala yang sangat tinggi itu, langit tampaknya telah ditembus, dan sebuah cermin kuno besar muncul di sana, dan seluruh cermin mekar dengan kekuatan yang mengerikan, dan segera mendarat. Cermin kuno ini sangat besar, dengan radius puluhan mil. Tepi cermin kuno diukir dengan garis rumit yang tak terhitung jumlahnya, yang berkilau dengan suasana yang berdebar. Begitu cermin kuno mendarat, kekuatan di tubuh Qin Chen mulai membeku, dan seluruh tubuhnya tampaknya diselimuti oleh kekuatan yang tidak terduga. Qin Chen menerima pesan berbahaya yang tak ada habisnya di benaknya. Kekuatan cermin kuno ini sangat aneh, tidak membahayakan tubuh sama sekali, tetapi dari sudut pandang yang sangat aneh, itu dapat menghancurkan jiwa Qin Chen. Ini adalah kekuatan aneh yang istimewa, seolah-olah tidak menyerupai kekuatan ras manusia. Itu adalah harta kuno cermin dewa, sebuah harta Holy Lord. Konon pada zaman dahulu, cermin dewa ini hilang di tempat pencobaan di surga. Berisi kekuatan cahaya dewa, dapat menampung semua hal dan mengumpulkan kekuatan. Ini adalah putra suci dewa cahaya, dia telah menemukan warisan kunonya dan telah datang untuk menyelamatkan kita. Ucap putra suci darah meraung dan gemetar karena kegembiraan, air matanya hampir keluar. Harta karun Holy Lord, gumam Qin Chen waspada. Dia juga merasakan kengerian cermin kuno ini. Itu bisa langsung menyerang jiwa dan tubuhnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka. Tetapi dia juga merasa bahwa kekuatan cermin kuno ini tidak maksimal. Tampaknya itu hanya harta guru suci yang rusak, yang telah kehilangan makna jiwanya, dan kekuatannya kurang dari 1/1000 masa kejayaannya. Namun, Qin Chen tidak berani gegabah, perasaan bahaya membuatnya penuh dengan sikap hati-hati, dan aturan waktu yang telah dipadatkan sejak lama menghantam cermin kuno. Raungan memekakkan telinga segera terdengar, cermin kuno dipukul oleh Qin Chen, dan cermin kuno yang besar terbang terbalik di langit. Tetapi Qin Chen juga terguncang mundur beberapa langkah, aturan sage surgawi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan sejumlah besar energi suci surga dan bumi dikonsumsi untuk memperbaiki. Zhou Wusheng, Wei Siqing dan yang lainnya juga menatap ke langit dengan kaget, keringat dingin mereka hampir keluar, dan mereka dalam keadaan tegang untuk sesaat. Qin Chen, mundur cepat, teriak Zhou Wusheng mengingatkan. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dia melihat Qin Chen terus bertabrakan dengan cermin kuno, meledak dengan cahaya kehancuran, dan benar-benar mengguncang cermin kuno, dan ekspresi semua orang langsung mengeras. Apa, Shen Zhaojing? Harta tertinggi Tuan Suci ini diledakkan oleh Qin Chen, bagaimana itu mungkin? Meskipun Shen Zhaojing telah ditinggalkan di tanah percobaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan di dalamnya telah sepenuhnya hilang, dan walaupun hanya cangkang yang tersisa, tetapi kekuatannya juga tak tertandingi. Itu dapat dengan mudah membunuh seorang master puncak sage surgawi. Bagaimana itu bisa diterbangkan oleh Qin Chen? Ucap Zhou Wusheng dan Wei Siqing matanya membulat, dan mereka dalam keadaan tumpul. Ayo pergi. Kakak Shen Zhao Shengzi merasakan bahaya kita dan akhirnya bergerak. Awalnya, ketika melihat cermin kuno datang membantu, putra suci darah itu segera sangat gembira, dan akan berkomplot melawan Qin Chen. Tetapi ketika dia melihat Qin Chen dapat terus menabrak cermin kuno, dia hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar manusia? Ini bukan lagi manusia, itu adalah setan cabul. Ucap putra suci darah menjadi gila. Dia sangat menyadari kekuatan cermin ilahi, harta tertinggi guru suci, yang merupakan bagian penting dari pencarian warisan saudara Zhao kali ini. Meskipun cermin ilahi hilang di zaman kuno, hanya cangkang yang tersisa. Itu masih bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang sage surgawi, bahkan jika itu adalah sage surgawi yang kuat, setelah ditindas, itu akan terluka.
Tapi Qin Chen dapat memukulnya. Semuanya, cepat kabur, teriak putra suci darah meraung. Dia mengambil kesempatan, darah di tubuhnya terbakar, dan dia melarikan diri dengan panik. Para murid Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Tianshan Mansion, cepat memasuki cermin dewa. Kursi ini dapat memadatkan kekuatan magis tertinggi. Aku tidak bisa keluar dari penghalang. Aku hanya bisa membantumu pergi. Tunggu sampai kekuatan magis tertinggi dari kursi ini berhasil dilatih. Baru kemudian membunuh orang-orang di Guanghan Mansion, biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Suara itu keluar dari cermin surgawi, menyinari banyak tuan dari 3 kekuatan di bawah. Huff, ingin pergi, apa bisa begitu mudah, aturan waktu. Mata Qin Chen dingin, saat ini kekuatan supernatural waktu bergabung dengan kekuatan supernatural asal, dan meledak lagi. Kekuatan waktu yang tak terlihat mengganggu kekuatan magis di cermin. Melihat serangan Qin Chen akan datang, putra suci darah mengalihkan pandangannya, dia melihat Tong Hu dan yang lainnya di Tianshan Mansion. Dengan tergesa-gesa, dia mengayunkan telapak tangan Dewa Matahari Darah, dan mengirim Tong Hu dan yang lainnya ke belakangnya. Tong Hu dan yang lainnya sangat marah dan ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat. Dia dan sekelompok putra suci lainnya terkena kekuatan supernatural Qin Chen langsung terbelah. Tetapi putra suci darah acuh tak acuh, memanfaatkan kesempatan itu, lalu masuk ke cermin Shenzhou. Cermin Shenzhou tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan kecepatan yang tak tertandingi, melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Qin Chen memandang Shenzhou Jing yang jauh, tetapi tidak terus mengambil tindakan, dia diam-diam menghela nafas. Putra suci darah ini benar-benar kejam. Pada saat kritis, dia mengorbankan Tong Hu dan master lain dari Tianshan Mansion untuk mengulur waktu agar dapat melarikan diri. Huff, aku tidak berpikir bahwa putra suci Dewa Cahaya benar-benar mendapatkan warisan kunonya sendiri. Tapi ini bagus, dia sekarang hanya raksasa di puncak sage surgawi jangka menengah, dan harus menerobos alam sage surgawi akhir, bahkan jika itu benar-benar menerobos alam tuan, itu masih jauh dan mustahil mengembalikan kekuatan penuh cermin ilahi. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Qin Chen memiliki banyak harta karun suci surgawi di tubuhnya sendiri, tetapi tidak pernah menggunakannya, karena bahkan jika dipaksa untuk bergerak, itu tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Prioritas utama adalah untuk menerobos ranah yang lebih tinggi terlebih dahulu, bukan untuk mengejar putra suci darah dan putra suci lainnya, atau bahkan mengekspos semua kartu saya untuk pihak lain. Selama Ben Shao menerobos, kedua orang ini akan menjadi mangsa Ben Shao cepat atau lambat. Bahkan semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin banyak harta yang bisa diperoleh, dan semakin besar keuntungan Ben Shao di masa depan. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya, tersenyum dingin, menghitung dalam hatinya, dan dia tahu prioritasnya. Selama dia menemukan urat surgawi tingkat tinggi, dia akan dapat menembus ke alam sage surgawi tingkat menengah. Qin Chen tiba-tiba melihat banyak murid Tianshan yang terluka parah. Pada saat ini, semua murid itu memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan ngeri. Qin Chen, kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kami bersedia untuk menyerah, jangan pernah membunuh kami bersedia mengikuti dan menjadi bawahan Anda, dan bersama-sama berurusan dengan Istana Matahari Darah. Ucap Tong Hu dan yang lainnya berkata dengan gemetar, mereka berlumuran darah, di bawah tatapan Qin Chen, mereka tidak berani menatap langsung ke mata Qin Chen.